Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahlawi Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahim kepada keluarga, saudara kita, teman kita yang pasti dari Indonesia ya. Hari ini bersilaturahim ke salah satu rumah YouTuber juga ya. Dan kita akan kupas tuntas apa sih kegiatan beliau ini. Ya, selamat. Sebutnya channelnya. Ya. Kalau nama channel itu nama waktu kecil. Abuen Kreator. Abuen Kreator. Artinya apa? Masuk. YouTuber misterius. Ya. Bung Hasibuan. Alhamdulillah ini satu pengalaman baru kita bisa berkunjung ke salah satu YouTuber Madinah ini yang sekarang di posisi kedua ini. Hah? Di Madinah. Benar tidak? Ya? Iya. Dalam hal apa ini? Subscriber. Benar ya? Insya Allah saya perhatikan ya. Semoga semakin sukses insya Allah. Ada juga di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada panggilan di sini masih bersama tim Trio Dahsyat, dan pada kesempatan kali ini kita sekarang masih berada di Kota Madinah dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Kalau bahasa YouTubernya gerebek. Dan kita mungkin akan wawancara beliau ini yang kita kunjungi, apa sih profesinya atau pekerjaannya di Saudi Arabia ini sebagai apa gitu. Ya betul sekali. Sudah berapa lama di sini, kemudian apakah berkeluarga atau sendiri, ya enggak? Ya nanti kita kupas tuntas. Langsung saja nih. Oke, langsung. Abun Kreator. Abun Kreator. Abun Kreator. Iya, Masya Allah. Cari nanti di. Sebelum lanjut pertanyaan dan jawaban, nggak apa sambil makan ya. Biar lebih santai, biar lebih relax gitu ya. Semuanya sudah makan juga, kita sudah dijamu tadi di sini dengan jamuan yang luar biasa, makanan khas Sunda bahkan. Kayak jengkol, putuy, luk asin dan yang lainnya, tahu tempe. Mantap. Dan kita sambung dengan makanan ini, makanan pencuci wajah, cuma bukan ya, pencuci mulut ini. Lanjut. Oke. Jadi Abun Kreator ini sudah berapa tahun di sini? Kurang lebih 6 tahun. Kita Bahlawi Channel ingin menanyakan sesuatu yang gimana ya, nggak terlalu pribadi juga. Pokoknya intinya di seputar pekerjaan lah intinya. Berapa dimulai dari mana kok bisa Abun Kreator bekerja di tempat massage di Kota Madinah? Karena yang kita tahu sebelum 5 tahun yang lalu kita pernah membuka tempat massage itu di Jeddah. Itu sulit sekali kita dikasih izin. Sampai kita udah pernah punya bahasa massage itu apa sih kalau terapinya ya? Terapi kita punya 3 terapi yang dari Indonesia kita sudah sekolahkan ke Thailand. Hampir 6 bulan itu udah dapat sertifikat segala. Ternyata terkendala izin waktu itu. Jadi kalau nggak salah itu 5 tahun atau 7 tahun yang lalu. Nah di sini kok bisa Abun Kreator? Apakah dari Indonesia atau dimulai dari Madinah? Kalau untuk bisa mijit biasanya kan profesi mijit jarang kan yang misalnya ngirim visa, bukan kirim visa mijit, tapi di sini dikerjakan mijit. Kalau misalnya kirim visa atas nama mijit harus ada sertifikatnya biasanya kalau dari itu. Jadi misalnya seperti ngirim visa untuk halaga, cukur, salon berarti ya? Salon. Kalau udah ke sini tetap di rumahnya ada, di rumah saya tetap mijit, massage di situ ada terserah di rumah. Berarti dari Indonesia? Iya, dari Indonesia. Dari Indonesia, Abun Kreator ini dipanggil oleh satu perusahaan yang masuk ke Arab Saudi Madinah ini benar-benar terapi ya? Iya, terapi massage gitu ya. Ada tulisannya di situ? Ada. Mihnanya? Iya, di Igong. Benar khusus ya? Iya. Nah, itu gimana caranya? Melalui siapa dan atau diminta oleh salah satu PT atau gimana itu? Kalau saya ada salah satu ini ya. Kalau namanya di kita apa? Sponsor. Ya. Jadi pada saat itu cari 7 orang sekaligus. Dan singkat cerita proses
medikal, pasporan, 2 bulan berjalan langsung terbang ke sini. Berapa biayanya pertama itu? Keseluruhannya kurang lebih 20 juta. Oh, 20 juta ya. Nah, normal itu. Karena proses untuk PT itu kan biasa $700. Ya. Dan singkat cerita udah nyampe ke Arab Saudi. Jadi kalau udah di Arab Saudi itu nggak terlalu harus misalnya ahli, benar-benar enggak. Yang penting kita dasar menjadi tahu. Ada ya? Iya. Walaupun sedikit. Iya, walaupun sedikit. Nggak harus misalnya ahli, nggak harus. Nah, massage itu kan banyak jenisnya. Ada refleksi, ada massage seluruh badan, ada juga mungkin khusus kepala atau mungkin gimana itu? Kalau di saya ada berapa itu? Yang pertama massage Thailand, terus Swedi. Kalau massage Thailand harus dipegang-pegang gitu? Iya. Gini-gini. Yang di kalau orang sini kayak di keras. Iya. Di rentet sama si orang teh bahasa Sundana. Itu. Iya. Saat itu gitu kalau bahasa Arabnya. Terus ada hamamang bebek juga. Iya. Nah, Terus ada yang kayak batu bulat itu kan. Iya. Yang gitu ya. Oh, batu bulat tuh kayak Thailand ya? Iya. Atau Bali mungkin ya? Terus Iya. ada seperti kasa lagi, refleksi seperti itu. Ya. Pokoknya ntar lebih jelasnya kita sambung ke tempat pijit. Ke tempat pijit di sana ya. Nah, ini kan berhadapan akun kreator ini selalu bertemu dengan custom yang tidak biasa gitu, yang luar biasa ya, karena memang kita ketahui teman-teman Arab Saudi biasanya hanya untuk massage aja. Sering saya sendiri diajak ke Thailand hanya untuk massage. Subhanallah. Nah, saat ini di Arab Saudi sudah ada itu. Bagaimana Anda menghadapi mereka itu dan berjenis dengan bermacam permasalahan orang itu, mesti ada yang sopan, ada yang nah gimana dia? Maksudnya dari segi suka duka jadi Ya, tukang pijit ya. iya betul. Kalau misalnya mulai dari dukanya dulu ya. Ya, Kalau dukanya ya seperti yang Bang Bahawi ucapkan. Sebagian kalau kita ngambil misalnya persenan dari 100%, itu 60% lah di luar ini. iya itu yang ini. Menurut saya F ya. Iya, Bukan. iya udah nggak usah seperti itu. Masa Ya gitulah. Iya. Jadi maaf isi Iya. tidak gitu. Iya benar, memang karena Memang gitu ya? Cuman kalau kita bisa misalnya mengendalikan dan bisa merayu bahwa Bisa yang kayak gitu, meredam lah. iya bisa meredam. Soalnya kan kalau di tempat pijit saya pakai polos segini, ya aturannya harus dari lutut ke bawah, dari pinggang ke atas gitu. Yang satu kali bawah itu celana. aturannya seperti itu ya. Ya semisalnya ada yang neko-neko ya tinggal kita kan tinggal ada mudirnya, tinggal kita panggil mudirnya lalu dikeluarkan. Oke. Ada penanggung jawab. Ya, boleh lah ya, intinya berarti di sini itu benar-benar ada dilindungi oleh hukum itu ya, masalah itu ya. Dan kebaikannya gimana? Biasanya kan tips atau apa gimana gitu? Untuk sukanya sih profesi sebagai tukang pijit itu meskipun derajatnya misalnya rendah, Iya. tapi yang saya alami selama 6 tahun ya menurut saya enak lah. Kalau nggak ada pasien ya kita bisa tidur Santai ya. ya santai. Oh, emang itu gajinya itu per orang, apakah per bulan? Per bulan. Oh, per bulan Per bulan ya, cuman Cuman biasanya kan ada juga dari yang setiap orang itu ada fatura kan. Itu dari situ ada lagi misalnya satu fatura 5 Bonusnya ada lagi? Iya, ada bonus. Berapa masanya per orang? Per orang 10 real. enggak bayarnya sih itu. Bayarnya orang. Kalau bayarnya itu kalau 1 jam itu biasanya 150 real. 150 real. 150 real. Kalau 45 menit 600.000 ya. 600.000 di iya, Indonesia. 45 menit ada yang 120. 120 real. Enggak seberapa itu, murah kalau di Arab Saudi. Murah. Iya, murah karena massage itu di sini sangat dibutuhkan. Orang Iya. Arab ini selalu akan mencari. Dulu biasanya massage itu yang apa ya, asal-asalan gitu, orang nggak resmi, yang misalnya di rumahan atau ini gitu, biasanya seperti itu. Nah sekarang sudah ada di sini
tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, bahwa massage itu sudah disediakan di Arab Saudi. Yang jelas pasti laki-laki yang memasaj dan yang dimasaj juga laki-laki. Iya. Nah ini juga perubahan nih Mas. Jadi perubahan di sekitar Arab Saudi saat ini, bahwa ternyata apa saja yang dibutuhkan oleh warganya di Arab Saudi ternyata pasti akan diusahakan, disediakan gitu ya. Disediakan dan diusahakan bagaimana caranya ada di dalam negeri sini Mas. Nah kalau sebelumnya itu biasanya orang-orang Arab ini ada yang ke Indonesia, ada yang ke Thailand, ada yang ke luar. Untuk masak juga gitu ya? Iya. Tapi sedikit-sedikit sekarang udah mulai modern ya. Misalnya kayak si madamnya bisa nyupir kan sekarang. Betul. Oh iya. Jadi udah mulai modern. Ya ini Sekarang juga udah mulai dibuka khusus perempuannya. Oh gitu. Masa? Ya. Artinya juga nanti itu apakah dari Indonesia juga tukang pijitnya ini? Nah, kadang ada Filipina. Oh Filipina. Filipina dan Thailand yang mana? Iya. Kalau Thailand di sini nggak ada. Belum ada ya? Cuman teori Thailand yang dipakai. Teori Thailand ya. Thailand. Kebanyakan di sini Indonesia dan Filipina. Jangan salah tangkap juga, yang perempuan massage berarti memasaj perempuan juga. Jadi di sini dibedain. Kalau Iya. misalnya laki-laki ya, Laki-laki. markasnya laki-laki. Betul. Kalau perempuan ya markasnya perempuan. Hampir sama dengan kayak sekolah ya Iya. di sini ya. Jadi itu benar-benar perubahan yang kita ketahui, bahwa memang apa ya, di sini serba apa yang dibutuhkan oleh warganya pasti akan disiapkan, diusahakan di sini. Nah itulah hebatnya di sini tuh, Masya Allah, tabarakallah. Supaya kenapa harus keluar dengan biaya yang besar hanya untuk masak, Mas? Ya, Nah, pokoknya Bang Rawi di Arab Saudi ini kalau untuk pijit itu sangat diminati ya. iya. Pokoknya selama saya 6 tahun belum pernah kosong satu hari. Wih, Ada terus. Dahsyat, Mas. Ada terus. walaupun di era COVID itu pas baru-baru Iya. buka, Iya. ya kan, buka lockdown, Iya, rame. Tetap ramai. Iya benar. Karena di sini Dari pertama saya kesini cuma satu mahal, Nah, jadi satu markas Iya. atau satu Satu tempat. tempat gitu lah. Sekarang udah punya cabang 4. oh, dahsyat benar. Iya. Apa sebenarnya apa sih alasannya kenapa di sini sangat diminati? Karena di sini hidupnya itu tidak bisa lepas dari AC, benar nggak? Iya benar. Itu alasan utama. Dan keuntungannya itu dari tempat pijit cuman modal misalnya mengeluarkan lotion atau minyak. Iya, itu benar. kalau Modal 10 rial ya. banyak modal gitu. Iya. keuntungannya. Iya, benar-benar. Sampai-sampai kapil saya juga punya semacam klinik sekarang. Yang tadinya satu tempat pijit sekarang 4 tempat pijit ditambah. Kita dulu 7 tahun yang lalu pernah bikin di Jeddah itu, ada keluarga yang bikin izin dari Indonesianya terlalu muda ini yang rapinya. Jadi akhirnya nggak diizinkan untuk, nggak berhasil, akhirnya gagal buka 7 tahun yang lalu. Masya Allah. Ya itu memang di Saudi ini peluang-peluang kerja itu sekarang sudah semakin terbuka memang seiring termasuk setelah sekarang Raja Salman yang pangerannya itu anaknya Pangeran Muhammad ini ya, Iya. banyak peluang-peluang kerja yang selama ini mungkin itu agak dibatasi di kerajaan Saudi Arabia, tapi sekarang mereka sudah semakin membuka diri Iya. seiring mungkin dengan adanya nanti target visit Saudi 2030. Ya, seperti itu. Oke, bagaimana? Ya, kita lanjut ini, kita lanjutkan ke ini aja. Ya langsung. Oh, langsung ya? Oh, iya. Tinggal nyusul aja. Oh, langsung ya. Apalagi? Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Ini. Itu saya penasaran. Ini kan mijit ini yang direkrut mereka oleh orang Saudi ini kan bukan hanya sekedar tukang pijit biasa ya. Jadi artinya kalau dulu memang di Indonesia itu ada tidak basic belajar sengaja trik-triknya itu. Intinya lah misalnya mijit itu di bagian mana gitu, ada nggak sempat di Indonesia? Ya kalau dasar itu ada sih. Ada. Biasanya ya nggak terlalu misalnya harus ahli sih. Tapi kita misalnya sudah harus sekolah dulu di Indonesia enggak. Kalau untuk Arab Saudi saya palingan saling pijit sesama teman biasanya di Indonesia gitu dong. Soalnya tidak terlalu misalnya dibutuhkan yang ahli amat di Arab Saudi. Yang penting bisa
nurut sesuai Yang dengan- misalnya profesi di Arab Saudi di Indonesia bukan tukang pijit, bukan. Saya lulus sekolah langsung ke Indomaret. Oh, Indomaret juga pernah? Iya, pernah. Terus 2 tahun menikah langsung ke Arab Saudi. Ya dasarnya sih cuma gitu doang. Ya di dasar doang. Tidak terlalu lama. Nah, gimana caranya bawa keluarga ini untuk kreator ke sini? Kalau untuk keluarga, ya biasa nikah di sini. Oh, dapat jodohnya di sini di Madinah. Oh, luar biasa. Ketemunya berarti ada di Indonesia satu, Di Kota Madinah. di Madinah satu, Iya. di mana lagi satu? Iya. Di kamar satu, di kamar satu. Dalam satu gitu ya? Iya. Di Arab Saudi khusus. Iya, Arab Saudi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, apalagi Mas? Apalagi mungkin sudah pertanyaan. Oh iya, masalah gaji ya? Udah. Gimana itu? Ya, per bulan. Per bulan ya? Iya, bulan per bulan. Cukup lah ya untuk beli Cukup lah. ini, beli kebutuhan lah ya. sewa rumah, untuk nabung istilahnya untuk ke Indonesia ya. Alhamdulillah. Tapi tipsnya yang banyak ya? Tipsnya biasa. Ya tips ada aja sih. Ada saja juga kita tergantung ada rezeki kita. Tapi biasanya ada. Ada terus ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, mungkin ini kupas tuntas dengan Kang Abun Kreator Yang profesi sebagai tukang pijit. Masa ini ya. Saya yang beristri. Kalau saya perhatiin ya, beliau sudah 4, saya 1 pun Belum ada. masih mau melompat. Ya, Semoga ini menjadi hikmat. ya. Insya Allah kita akan berjumpa di episode yang akan datang di channel Pak Rawi, Bung Hasibuan, Kang Ilham, Abun Kreator, dan juga yang megang kamera dari tadi. Kita harus ucapkan terima kasih. Ini sangat fokus punya channel YouTube juga namanya. Siapa nama channelnya, Bro? Medi Joro. Medi Joro. Silakan juga di subscribe juga Pak, yang juga Abun Kreator di subscribe ya untuk para penontonnya Pak Rawi channel. Ya. Kami dari Kota Madinah Al Munawwarah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.